Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan perbincangan Ciko Hakim ya, di mana mereka membahas isu kalau PDIP gabung pada pemerintahan Prabowo, Gibran mengancam mundur. Ini yang diucapkan oleh host ketika berbincang dengan Ciko Hakim ya, teman-teman dari PDIP. Di sini diketawain oleh Ciko Hakim, value-nya apa, mau jadi apa kalau Gibran mundur ya teman-teman, apalagi Presiden Jokowi tidak lagi kan menjadi presiden ya teman-teman. Tapi aneh juga kalau menurut saya PDIP gabung ya itu pasti mengakui ya bahwa Gibran akhirnya menjadi ya atasan menteri-menteri PDIP gitu ya teman-teman, kan awalnya menyerang terus. Nah, jadi kita tunggu aja apakah PDIP ini benar-benar kuat menjadi oposisi ya teman-teman, ataukah ya ujung-ujungnya gabung juga nih menjadi koalisi ya teman-teman. Nah, tapi itu pembahasan yang lain. Coba kita simak dulu video yang sudah saya cuplik untuk teman-teman berikut ini. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya, iya, iya. Gimana respon Anda? Ya, ngerti gitu. Apa, dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bosnya. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini dalam banget, dalam banget ini. Saya yakin ini ngomong ke siapapun. Saya lupa. Masuk ke dalam artikelnya dia. Nanti saya share ya. Mengancam jalan mundur atau mengancam mundur. Gini loh, orang kalau ngancam kan harus punya value ya. Iya kan? Harus ada bargaining-nya lah ya. Iya, gitu. bargaining-nya gitu. Jangan-jangan, oh, alhamdulillah gitu kan. Yang diancam mundur gitu. Yang diancam malah itu yang ditunggu gitu. Oleh yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita. Malah lebih ke kencang Pak berarti. Prabowo kan. Iya kan. Jangan Pak Prabowo loh. Syukur alhamdulillah bener cuaca kan gitu. Ya, ngancam mundur ke Pak Prabowo. Artinya saya ke ya pemerintah. kita kan kalau ngancam orang harus ada apa? Lu punya bargaining apa emang gitu? Apakah gua akan merasa kehilangan kalau pergi kan gitu ya? Sekarang dibalik. Bingung kan Bos? Iya kan? Ini jadi lucu. Kayak punya value gitu. Orang kalau mau mundur kan harus punya value. Jadi kocak top banget. Tapi anyway gini. Kalau nggak jadi mundur. Kecuali kalau dia masih bangga dengan sebagai kader PDI Perjuangan, nah itu baru punya value, ya kan? Kita ancam mundur nih, gue punya sekian ratus anggota DPR, ya kan? Bukan begitu, maksudnya gini. Sekarang dibalik, katakan nggak jadi mundur dan tetap ada PDIP masuk, gimana tuh chemistry-nya tuh? Nah, bingung juga jawabnya. Sebenarnya nggak bingung, mungkin gini. Bukan nggak bingung, gini nggak enak jawabnya. Lebih sadis dari yang tadi saya jawab. Jangan deh, nggak usah jawab. Jangan dijawab gitu kan. Jangan dijawab. Disangkain kita nggak nganggap keberadaan dia gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira itu tadi. Masa sih nggak Ya kan pasti gini. Pada prinsipnya tapi kan kalau kita tetap menganggap bahwa keputusan itu tentu satu ya. Kan harus ditawarin dulu dong. Kan? Yang nawarin tentu yang punya hak prerogatif sebagai orang yang duduk. Jadi kita tunggulah pertemuan ini ya. Yang punya wewenang untuk menunjuk menteri itu nomor satu, ya kan. Saya pribadi belum tahu apakah ada tawaran itu. Tapi kan kalau kita lihat hubungan yang baik itu antara keduanya, rasa-rasanya nggak luar biasa atau nggak aneh kalau mungkin tawaran itu akan terlempar, ya kan, dan lain-lain. Tapi kita tunggu aja deh. Jadi sebenarnya bukan tunggu lagi, kita looking forward kemungkinan betul. Dan saya rasa looking forward bukan hanya orang-orang yang terlibat, PDI Perjuangan, Gerindra maupun Pak Prabowo dan Bu Mega. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia juga, baik yang mendukung atau tidak mendukung gitu. Jadi kan ada keingintahuan lah gitu di antara apa yang dia akan dilakukan oleh kedua tokoh ini. Luar biasa nih. Geser lagi. Ini jadi asik banget. Ini nggak salah dong jawabnya. Kalau dia mengancam, emang value-nya apa macam? Saya pikir kita ngomong bakal serius dan nggak ada lucu-lucu, ini malah jadi kocak banget, keren banget gitu loh maksudnya ya. Nah, Bung Rizwan, ini gimana? Apa namanya? Kan kalau PDIP gabung, ini kan hampir dibilang semua kekuatan parlemen ada di pemerintahan gitu mendukung. Nah, kalau dalam konteks kembali ke tata pemerintahan ini, check and balance itu gimana bisa jalan kalau kayak gitu ya? Saya menyebutnya ini Bang Mumpi, the beauty of Indonesian democracy.
waduh ini bisa di apa atur-atur aja sesuka gitu. jadi jadi betapa cantiknya Iya, demokrasi di Indonesia. Semua partai yang kalah bisa itu ikut. berbondong-bondong Ah. untuk mendukung pemerintahan yang baru, bahkan kemungkinan besar bergabung di pemerintahan yang baru. Not even one party yang declare bahwa biarkan kami berada di luar. Itu tidak satupun partai. Nggak ada. Terutama partai-partai yang memiliki kursi di Partai yang kecil pun juga berharap juga diajak gitu ya. jadi itu saya menyebutnya makanya the beauty of democracy. The Indonesian demokrasi itu ya The ya beauty itu. or the other side of it. No, I'm just kidding. Nah, tetapi dalam konteks check and balance, betapa sering kita menyaksikan partai-partai yang merupakan bagian dari pemerintahan itu juga mengkritisi banyak kebijakan pemerintahnya. Karena fungsi dari DPR adalah salah satunya kan pengawasan. Nah, jadi dia bisa bertindak atas nama konstituen dan pemilihnya, atas nama rakyat-rakyat yang memilihnya, itu mengkritisi kebijakan yang tidak benar. Jadi berarti oposisinya itu tidak institusional, tapi substansial. Jadi per kebijakan. Ya, tadi maksud dari Bung Ciko itu value-nya apa? Yang dimaksud adalah bargaining position atau nilai tawarnya. Gibran ini cuma wapres, bukan ketua partai. Ini yang dimaksud Pak Jokowi, bukan lagi presiden. Jadi kalau mengancam mundur, dia posisinya bargainingnya nilai tawarnya apa? Tadi makanya diketawain oleh Ciko. Dan yang saya tangkap juga secara tersirat, ini seperti ada apa ya, kayak bukan berupaya ya. Jadi seperti ada sikap mengabaikan Gibran gitu. Itu kenapa ya yang menentukan menteri ya, yang menentukan menteri kan presiden. Jadi seperti kalaupun mau gabung ke pemerintahan Prabowo seperti coba mengabaikan adanya kehadiran Gibran, seolah-olah Gibran tuh nggak eksis sebagai wapres ya teman-teman. Tapi ya tidak boleh juga begitu kan, tidak menghormati wapres. Dan kalau dia sudah jadi koalisi dari pemerintahan Prabowo ya wajib juga menghormati wapresnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang kita lihat bagaimana PDIP keras mengkritik Gibran sedari awal, saya pikir ya cobalah jadi oposisi aja di luar ya kan teman-teman. Jadi ya semua omongan mereka soal demokrasi tidak hanya di kata-kata tapi di keputusan politik mereka. Ya katanya kan mereka ini penjaga terakhir demokrasi di saat partai-partai lain tuh bisa dikontrol oleh Pak Jokowi, kan banyak yang bilang begitu. Nah, ya buktikanlah di saat-saat sekarang ini untuk tetap di luar pemerintahan ya teman-teman. Jadi kalau ujung-ujungnya gabung juga, ya saya pikir jangan terlalu vokal lah bicara demokrasi, karena toh ujung-ujungnya kan menjadi bagian juga kan dari koalisi Prabowo. Tidak salah memang, gak ada yang salah. Itu kan masalah keputusan politik. Tapi kan PDIP ini melalui kadernya suka bicara demokrasi dalam kondisi idealnya bagaimana. Ya, jadi kita tunggulah apakah PDIP juga bisa menjaga idealismenya agar demokrasi itu tetap ideal, ada oposisi. Walaupun tadi di penjelasan terakhir, sekalipun koalisi, tapi per kebijakan bisa jadi oposisi karena faktor konstituen, artinya faktor rakyat. Jadi sekalipun koalisi, tapi bisa jadi ada pertentangan, tidak menutup kemungkinannya. Tapi tetap aja akan lebih seru pertentangannya kalau ada oposisi kan, gitu ya teman-teman. Karena posisi mempengaruhi perspektif ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.